Halo semuanya, selamat datang lagi di dunia pemuka agama yang gila-gila ya. Dan ini orang aneh menurut gue cukup aneh dan lagi besar banget beritanya di tahun 2023 ini khususnya di bulan-bulan ini guys. Yang itu adalah namanya Good News International Ministries ya yang akhirnya sebuah kepercayaan yang nyuruh para jemaatnya itu untuk puasa ekstrim sampai lewat guys, sampai ke surga gitu. Itu kalau hoki, kalau enggak ya ke neraka ya, dijemput sama Konstantin ya. Tapi intinya ini agama yang absurd banget menurut gua, cukup aneh ya. Tapi tidak seaneh yang dia ngelawan iblis gulat di neraka ya. Ini menurut gua cukup oke, tapi juga ya goblok sih tetap yang ngikutin ya. Tapi inilah dia Good News International Ministries, mari kita bahas. Jangan lupa like, share, subscribe, follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue hal-hal menarik, dan salah satunya ini yang lu DM ke gue untuk gue bahas, yaitu Good News International Ministries. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Good News International Ministries ya, dari namanya aja kita udah tahu harusnya ini adalah sebuah ministry atau gereja yang harusnya bawa kabar baik terus, atau kalau bahasa rohaninya tuh ya, memberikan berita kabar baik dari Tuhan kepada jemaatnya. Tapi nyatanya memang ini ministry atau gereja lah yang akhirnya memang sekarang disebut sebagai kultus ini itu malah menghasilkan kematian 101 orang. Yang rata-rata itu justru bocil-bocil dan lebih dari 400 orang yang katanya hilang sekarang dan belum ditemukan. Nah, bingung kan lu ya, sebuah badan agama yang katanya mau ngasih kabar baik katanya sesuai dengan judul namanya, kok bisa menghilangkan nyawa 100 orang dan ngilangin 400 orang. Dikemanain ini ratusan orang? Apakah dimasukkan ke kaleng kongguan gitu ya, apa gimana? Nah, kok bisa sampai tidak ketemu juga gitu? Dan apa yang bisa menyebabkan 100 orang ini tiba-tiba lewat semua? Sebenarnya ini agama atau kultus apaan gitu ya? Nah, jawabannya ini adalah kultus atau yang tadinya tuh sebuah ministry keagamaan yang dibangun sudah dari lama sekali sebenarnya, yaitu di tahun 2003 yang mendirikan bernama Paul Ndenge Mackenzie. Dan dia itu ngediriin ini gereja bareng sama istri pertamanya. Dan serunya sebelum dia berdiriin ini gereja, dia itu awalnya supir taksi di ibu kota Kenya yaitu Nairobi. Dari tahun 1997 sampai 2003. Dan gue coba ngubek-ngubek sih sebenarnya secara singkat. Tapi gue tetap nggak nemu, apakah memang dia pernah sekolah teologi atau enggak, dan kalau sekolah di mana itu gue nggak nemu datanya. Jadi mungkin bisa gue asumsikan, ini orang pas jadi supir taksi, itu tiba-tiba mungkin dapat penumpang malaikat bersayap, terus ngomong sama itu malaikat kalau memang dia cocok jadi pendeta kali. Mungkin kisahnya kayak gitulah, karena memang pada pengajarannya dan selalu saja memang pendeta-pendeta sesat ini kan selalu punya satu justifikasi yang super magical dan superficial yang bikin dia tuh layak diikuti sama para jemaatnya. Nah, kalau si Paul ini ngaku sama para jemaatnya, dia tuh bisa langsung berkomunikasi sama Tuhan. Jadi dia mungkin punya WA-nya Tuhan di HP-nya dia ya. Terus kalau misalnya kita bicarain soal kiblat pengajarannya, ini orang kiblatnya aja sebenarnya udah agak nyeleneh, yaitu Brahmaism yang diambil dari nama William M. Branham yang besar pada era 40-an dan terkenal sebagai televangelist juga sebenarnya, alias bikin-bikin khotbah di TV, dan juga memang dia ini erat sekali hubungannya dengan kesembuhan-kesembuhan lah pasca Perang Dunia Kedua. Dan bahkan pengikutnya Branham ini itu disebut sebagai kultus kiamat, alias ngomongin soal kiamat mulu dan cenderung ninggalin semuanya demi mengejar agama dan kepercayaan. Nah, ideologi radikal ini yang memang akhirnya diambil sama si Paul sebagai aliran dari gereja yang dia buat. Nah, dengan aliran yang udah berasa gelapnya ini, Paul tuh dalam perjalanan gerejanya itu mendapat berbagai tuduhan-tuduhan karena praktik radikal dalam gerejanya di sekitar tahun 2010-an. Bahkan di tahun 2017-an juga sempat kena tuntutan karena doi ini ketahuan nyuruh bocil-bocil buat meninggalkan sekolah mereka. Karena sekolah katanya tidak Tuhan banget lah, alias duniawi banget. Dan karena pusatnya adalah ideologi kesembuhan, jadi Paul juga secara sekaligus minta jemaatnya ini juga untuk menolak segala pengobatan medis kepada anak-anak mereka kalau lagi sakit. Yang akhirnya ngebuat beberapa bocil-bocil ini meninggal karena banyaknya jemaat yang memutuskan buat tidak ke dokter dan ngikutin kata-katanya si Paul ini. Bahkan di tahun tersebut pemerintah yang udah gedek banget kayaknya sama si Paul akhirnya berhasil nyelamatin 93 orang anak supaya bisa lepas dari aliran radikal dan sesat ini yang membahayakan nyawa para bocil.
Nah, kehadiran si Paul di daerah Malindi, Kenya, ini juga memang akhirnya diboikot sama banyak tokoh publik dan beberapa anggota politik karena pengajaran-pengajaran sesatnya dia. Apalagi kan ngomongin Kenya, ini emang negara dengan pendapatan menengah ke bawah dan emang rendah dalam urusan fasilitas kesehatan dan yang bisa dibilang cukup tinggi dalam kesenjangan sosialnya. Sehingga ajaran Paul yang kayaknya relate banget sama kondisi rakyat Kenya ini akhirnya ngebuat perilaku jemaatnya makin mengerikan dan bisa berakibat fatal bahkan sampai kehilangan nyawa. Makanya ini orang akhirnya ditangkap pada tahun 2017 karena selain menyebarkan ajaran radikal ternyata ini orang bikin sekolah tanpa izin ya. Suruh tidak sekolah tapi dia bikin sekolah dan selain bikin sekolah dia itu nyatanya bikin stasiun TV ya tanpa izin juga. Jadi emang menurut gue ini orang agak sinting sebenarnya. Tapi sayangnya memang abis ditangkap dia tuh dibebasin lagi karena ternyata dia berhasil dinyatakan tidak bersalah. Yang gue nggak ngerti gimana caranya ini orang terbukti tidak bersalah dengan bukti yang udah konkret. Nah setelah 2017, 2019 pun ini orang sempat ditangkap lagi karena ngomongin program pemerintah bernama Hudumba Namba ya. Sebagai gerakan pemerintah untuk memberikan tanda iblis ke rakyatnya katanya. Alias ngejual jiwa-jiwa rakyat Kenya ke iblis melalui program Hudumba Namba itu. Padahal ini program ceritanya itu buat ngedaftarin rakyat Kenya biar bisa pakai fasilitas-fasilitas dari negara untuk ngebantu berbagai hal. Tapi anehnya memang setelah ditangkap ini orang dibelain sama banyak gereja dan petugas-petugas gereja. Yang rata-rata juga memang berkiblat dari Brahmanism. Dan karena dorongan keras dari banyak orang juga, anehnya ini orang dibebasin lagi. Nah makanya setelah diboikot dan ditangkap beberapa kali, akhirnya si Paul ini nutup gerejanya di kota tersebut dan pindah ke daerah yang lebih terpencil, yaitu adalah Shakahola Forest, alias pindah ke hutan dia, kayak Rambo. Di hutan inilah ajaran radikal Paul yang cara rekrut jemaatnya aja kadang nyulik dan cuci otak anak-anak buat memperbanyak jemaat, memang akhirnya semakin mengerikan dan jadi masif pemberitaannya di media sekarang saat video ini dirilis. Di hutan ini, ajaran dia soal kiamat itu menghasilkan tragedi yang gila-gilaan. Diiringin sama ideologi dia soal Amerika itu adalah alat iblis buat menguasai dunia. Terus dia juga menolak keberadaan Amerika Serikat, sampai tidak mengakui adanya juga gereja Katolik. Terus dia mengecam white supremacist juga dan menyatakan bahwa kehidupan barat itu adalah kehidupan iblis. Yang akhirnya ngebuat kesehatan, pendidikan, makanan, olahraga, musik, dan lain-lain itu tidak berguna buat kehidupan. Sehingga solusi untuk dekat sama Tuhan ya meninggalkan semua itu semua. Tapi gobloknya udah so anti-western. Ini orang kan ceritanya punya website ya. Namanya tuh Good News INTL atau internationalministries.blogspot.com nih ya. Nah itu gambar-gambarnya semuanya itu pakai orang bule ya. Lah, ini gila ini orang ya. Udah nolak white supremacist tapi gambar-gambar yang cantumin di web kok tetap bule. Apakah memang tidak tahu cara mengetik gambar orang kulit hitam di Google apa gimana? Sampai gambar bule juga yang akhirnya dipilih menjadi aset-aset di website dia. Gue bingung juga kenapa doi masih pakai blogspot. Ya mungkin karena mungkin dia tuh nggak sekolah kan ya, jemaatnya juga banyak yang nggak sekolah jadi mungkin yang pelayanan juga pada nggak ngerti caranya gitu jadi memang tidak ngerti bikin website. Menurut gua lumayan konsisten lah karena kan ceritanya website tuh produk barat juga ya tapi mereka pakai blogspot aja jadinya. Ya sebenarnya blogspot juga punya barat ya sebenarnya ya gitulah intinya bingung juga gue menjelaskan kenapa dia memutuskan untuk pakai blogspot gue agak kurang paham sebenarnya tapi intinya kalau dia pakai blogspot karena mungkin gak ada duit asumsi lo semua bukan itu alasannya harusnya menurut gue karena duit dia ini cukup banyak dan bahkan sempat beli rumah gede ada 2 di kota-kota yang lumayan besar dan dia juga beli 2 mobil bahkan bisa bikin TV atau stasiun TV sendiri. Nah ini kan harusnya lu udah tahu bahwa duitnya harus cukup banyak dan TV tersebut memang buat menyebarkan pesannya dia juga. Nah TV kan juga produk barat, nah itu intinya lah gue gak ngerti. Dan rumornya dia ini juga katanya beli semua barang-barang itu dari duit yang katanya korup dari jemaat. Ini katanya bisa aja duit tabungan selama jadi supir taksi kan bisa juga. Kalau dia jual semua taksi bosnya diam-diam malam-malam juga mungkin bisa gak ada yang tahu. Ya intinya dari semua ideologi dan kejanggalan hampir semua hal dari keyakinan dan aliran sesatnya si Paul ini. Agama sesat ini akhirnya jadi benar-benar terkenal sedunia berawal memang di minggu-minggu awal tahun 2023. Saat seorang pria itu telepon polisi setelah anak dan istrinya itu tiba-tiba ngilang dan katanya memang join grupnya si Paul ini. Lalu si polisi ini langsung tindak lanjutin laporan tersebut dan datang ke perkumpulannya Paul untuk melakukan investigasi. Terus di lokasi perkumpulannya si Paul ini, polisi tuh menemukan banyak banget orang yang kurus-kurus banget dan sudah pada sampai tahap emaciated alias kondisi kurus ekstrim yang bisa dikatakan malnutrisi atau kurang gizi.
Dan selain itu polisi juga menemukan beberapa kuburan di sana. Terus ditanya-tanya lah orang-orang kurus ini kenapa badannya sekurus itu. Nah jawabannya mereka sebenarnya simpel aja. Karena mereka tuh disuruh untuk melaparkan diri sendiri sampai meninggal supaya bisa cepat-cepat ketemu sama Tuhan. Dan setelah pernyataan itu muncul, polisi langsung nyelamatin 15 orang yang dalam kondisi kurus parah. Dan 4 orangnya itu meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Nah pada saat kejadian tersebut, Paul itu nggak ada di tempat. Sedangkan polisi juga langsung melakukan penyelidikan besar-besaran dan menyisir seluruh wilayah tersebut yang luasnya sekitar 3,2 kilometer. Penyelidikan besar-besaran ini dilakukan juga karena dukungan dari salah satu mantan pengikut Good News yang memang mengkonfirmasi bahwa ada jadwal puasa ekstrim besar-besaran yang bakal diadakan sama Paul. Jadi harusnya korbannya lebih banyak dari yang sudah ditemukan. Dari informasi ini, polisi akhirnya nemuin lebih banyak lagi kuburan. Yang ternyata pas digali, itu wah banyak banget korban-korbannya. Dan biasanya bocil-bocil yang ditemukan. Dan bahkan ada satu tempat yang isinya itu 5 orang dari satu keluarga yang ditumpuk-tumpuk doang. Bahkan ada yang 6 orang langsung ditumpuk-tumpuk dalam satu lubang. Dan ngerinya lagi, beberapa ada yang nggak dikubur bahkan. Mungkin nggak keburu gitu ya. Dan ada yang udah ngubur diri sendiri secara hidup-hidup selama 3 hari. Demi katanya bisa ketemu sama Tuhan secepatnya. Dan harus meninggalkan seluruh hal yang dianggap gak penting untuk hidup, bahkan termasuk makan. Makanya mereka pada kurus-kurus semua. Berita ini itu langsung meledak ke seluruh dunia. Dan Paul yang mungkin mulai panik akhirnya nyerahin diri ke polisi tanggal 14 April 2023. Karena mungkin udah panik banget. Dan dari penyerahan dirinya Paul inilah polisi nemuin lebih banyak lagi lubang-lubang yang wah banyak banget sebenarnya korbannya lebih dari apa yang sudah ditemukan. Bahkan polisi itu percaya bahwa masih banyak orang yang dalam kondisi kelaparan yang sepertinya menghindari penangkapan polisi dan masih melanjutkan puasa ekstrim ini. Perintah untuk puasanya ini juga cukup ekstrim dan mengerikan menurut gue. Dimana puasanya mesti secara komunal alias bareng-bareng kalau mau puasanya dihitung sama Tuhan. Jadi ini sama aja lu lihat temen lu pada lewat satu persatu depan mata lu dengan kepercayaan lu bakal langsung ketemu Tuhan habis ngeliat teman-teman lu pada lewat semua. Dan mereka semua harus sudah meninggalkan dunia luarnya juga. Termasuk ngebakar semua dokumen-dokumen kehidupan lu seperti KTP, kartu keluarga, kartu pelajar. Intinya lu harus meninggalkan seluruh jejak-jejak lu di dunia. Nah, hari demi hari semakin banyak tubuh yang ditemuin. Bahkan pada tanggal 28 April 2023 penemuannya itu udah sampai 110 orang. Yang mayoritasnya bocil, lalu diikuti sama perempuan. Bahkan diantaranya nggak meninggal karena puasa doang. Tapi juga adanya penyiksaan fisik dan lain-lain yang terjadi sama beberapa korban setelah diotopsi. Bahkan saking banyaknya korban yang terus bertambah, ini kamar mayat rumah sakit daerah itu aja itu udah sampai kehabisan ruang buat nampung korbannya si Paul ini. Bahkan palang merahnya kayaknya aja itu bilang bahwa di tanggal 30 April tercatat masih ada sekitar 400 orang yang masih tercatat hilang dan terkait dengan kasusnya si Paul ini. Kondisinya sekarang, Paul sama belasan anak buahnya itu ditangkap dan terus bertambah sampai jadi 20-an orang yang ditangkap karena terkait dengan kasus ini. Dan kalau pada nanya kenapa alasannya si Paul suruh buru-buru pengikutnya buat puasa ekstrim pada tanggal tersebut atau di awal-awal April, dan bahkan memang ada jadwal resminya, mungkin jadi flyer atau jadi campaign sosmed, ya karena menurut dia, dunia itu bakal kiamat tanggal 15 April 2023. Nah, kita masih di sini, lu masih nonton gua, berarti dia salah ya kan? Dan sekarang persidangannya itu masih berjalan dan si Paul ini muncul di persidangannya pakai jaket warna pink ya kayak Rich Brian dan memang dia tinggal nunggu vonisnya aja gimana nantinya. Dan selain Paul sebenarnya ada satu pendeta lagi yang juga ikut ketangkap terkait dengan urusan kasus ini yaitu Ezekiel Odero yang dikaitkan dengan kasusnya Paul tapi sampai detik ini masih menyangkal bahwa dia turut serta dalam kegiatan dan pengajarannya Paul tapi setidaknya dia juga udah ikut di trial. Nah next step-nya gimana? Sebenarnya Presiden Kenya yaitu adalah William Ruto sekarang akan langsung turun gunung untuk membenahi gerakan-gerakan keagamaan yang dirasa sesat. Since Kenya ini tuh menaungi lebih dari 4.000 rumah ibadah dengan alirannya masing-masing. Yang tentunya bagi banyak orang freak dan mungkin cenderung punya selera yang aneh, itu akhirnya bisa memanfaatkan Kenya sebagai taman bermain yang asik. Karena lagi-lagi pendidikannya rendah dan aspek depresi karena faktor ekonomi, keluarga, dan lain-lain selalu jadi titik empuk untuk seseorang bisa percaya sama hal-hal yang bersifat di luar nalar dan logika. Ya sepertinya kepercayaan sesat seperti alirannya Paul ini. Makanya inilah yang memang lagi dicari solusinya sama presiden gimana caranya menertibkan banyaknya aliran sesat yang ada di Kenya yang berkedok dengan agama-agama yang bisa dikatakan sudah resmi.
Nah, bagaimana pendapat kalian untuk, aliran sesat ini? Kalau menurut saya sih tentu goblok ya, karena memang, lihatlah, maksud gua, lu lihat dong komuk pendetanya dong, maksud gua ngapain gitu ya. Tapi itulah dia ya, namanya juga, jago banget ya ngomong-ngomong dan dia jadi mantan supir taksi, gue juga bingung kenapa bisa percaya sama mantan supir taksi yang memang tidak punya, background apapun, tiba-tiba bisa bikin gereja, itu kan juga mesti dipertanyakan. Karena kan jadi pemuka agama juga harus punya background pendidikan agama setidaknya gitu ya. Tapi itulah dia ya, dunia ini kan. Kalau misalkan punya komentar terkait itu silakan drop di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara tidak sehat di bawah. Dan silakan like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa follow gue di @rivalsantosa kalau kalian mau kasih gue rekomendasi hal-hal menarik yang bisa kita bahas. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir karena masih banyak hal menarik dan bodoh yang bisa kita bahas sebenarnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know